Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kali ini tetap pada materi statistika mengenai bagaimana menentukan kuartil pada data berkelompok. Kuartil itu berarti Q1, Q2, dan Q3, oke? Langsung saja kita bahas. Oke, langkah pertama sebelum kita bahas tentang rumusnya, kita akan menentukan dulu letak kuartilnya. Jadi langkah pertama adalah menentukan letak kuartil, ya. Letak kuartil dilambangkan dengan QI, ya. I-nya bisa diganti 1 kalau dia Q1 atau kuartil bawah. Kemudian I-nya bisa diganti 2 untuk Q2 kalau dia median atau kuartil tengah. Kemudian I-nya bisa diganti 3 untuk Q3 yaitu kuartil atas, ya. Letak QI rumusnya adalah I per 4 dikali dengan N. I-nya juga kalau dia Q1 berarti I-nya diganti 1. Kalau Q2 berarti I-nya diganti 2. Kalau Q3 berarti I-nya diganti 3. N itu adalah jumlah frekuensi seluruhnya atau sigma F, ya. N itu berarti sigma frekuensi. Oke, inilah menentukan letak kuartil. Setelah kita menentukan letak kuartilnya pada interval kelas berapa, barulah kita masuk ke rumusnya. Oke, rumus QI, ya, adalah TB tepi bawah ditambah dengan, saya buat tanda kurung, ya, I per 4 dikali N. I per 4 kali N ini seperti yang di atas, ya. Kemudian dikurang, ya, FK frekuensi kumulatif di atas kelas kuartilnya, atau juga FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, ya, dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya atau FI-nya. Kemudian ini nanti dikalikan dengan C. C itu adalah panjang interval kelasnya. Sekali lagi saya mengingatkan, ini harus diselesaikan dulu baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya. Oke, inilah rumus menentukan kuartil, baik kuartil bawah, kuartil atas, dan kuartil tengah. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soal, diketahui nilai ulangan matematika berikut, ya. Ini ada nilainya, kemudian ada frekuensinya. Sebelum kita menyelesaikan dari Q1, Q2, Q3, ini nanti pertanyaannya menentukan kuartil, ya. Dari Q1, Q2, dan Q3. Kita harus menentukan FK, ya. Jadi FK ini yang kita pelajari di video sebelumnya sangat diperlukan dalam menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok. Masih ingat caranya menentukan FK? Oke, langsung saja. Ini FK-nya berarti 5 karena di atasnya belum ada frekuensinya. Kemudian di sini berarti 5 ditambah 4, ya, atau 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini berarti 20 ditambah 9 sama dengan 29. Ini berarti 7 ditambah 29 sama dengan 36. Kemudian di sini 4 ditambah 36 sama dengan 40. Akhirnya di sini jumlahnya 40 harus sama dengan jumlah frekuensi semuanya atau N atau juga sigma Fi. Paham, ya? Setelah kita menentukan FK, langsung saja kita menentukan kuartil yang pertama adalah kuartil bawah. Kuartil bawah atau Q1, ya. Kuartil bawah atau Q1, kadang kita sering keliru, ya, mana yang dikatakan kuartil bawah, mana yang dikatakan kuartil atas. Yang dikatakan kuartil bawah adalah Q1. Oke? Kita tentukan dulu letak Q1-nya. Letak Q1 adalah berarti 1/4 dikali N, ya, atau 1/4 dikali N-nya tadi berapa? 40. 1/4 kali 40 adalah 10. Maka letak Q1 terletak pada data yang ke-10. Oke, untuk data ke-10 kita lihat dari FK-nya, ya. Kita harus melihat FK-nya itu dia boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Misalnya FK untuk kelas pertama kan 5, belum sampai 10. Kemudian kelas kedua FK-nya 9, belum sampai 10.
Yang 10 itu ketika dia pada kelas ketiga. Lebihnya banyak nggak masalah ya. Jadi boleh lebih, tetapi tidak boleh kurang. Yang paling mendekati dan mencukupi, ya. Berarti kita ambil kelas ketiga. Maka Q1 terletak di kelas ketiga ya. Ini kan kelas 1. Ini kelas 2, kelas 3, ini kelas 4, ini kelas 5. Paham ya? Jadi tadi X10 itu terletak di kelas ketiga karena di sini masih 5, berarti datanya ada 5 data, belum sampai X yang ke-10. Kalau sini masih data yang ke-9 dan ternyata X ke-10 itu terdapat di kelas ketiga. Kita lihat dari FK-nya ya. Tidak boleh kurang tetapi boleh berlebih. Oke. Terletak di kelas ketiga, di mana kelas ketiga itu intervalnya berapa? 71 sampai 80. Oke. Langsung saja rumusnya kan Q1 sama dengan tepi bawahnya ya ditambah I per 4-nya atau 1/4 dikali N-nya dikurang sigma frekuensi sebelumnya FK dibagi dengan frekuensi dia kemudian dikali dengan C. Langsung saja kita ganti. TB-nya itu adalah TB adalah tepi bawah. Tepi bawah itu berarti batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah di sini 71, berarti 71 dikurang 0,5 adalah 70,5. Ya kan? Kalau 1/4 N-nya sudah dapat, 1/4 N-nya tadi kita dapat adalah 10 ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya, frekuensi total sebelum kelas kuartil tadi dia terletak di kelas ketiga, maka FK yang di atasnya adalah 9. 9 itu 4 tambah 5, berarti dia 9. Paham? Kemudian FI adalah frekuensi dia, kelas kuartilnya berapa? 20. Ingat ya, bukan pakai FK-nya. Jadi FK ini hanya untuk menentukan letak di mana kelas kuartilnya. Oke, kemudian C-nya. C-nya itu adalah selangnya. Boleh ya, langsung ya dengan cara cepat kamu kurangkan saja 61 dengan 51. Hasilnya 10. Oke, langsung kita cari nilai Q1-nya. Q1 berarti TB masukkan 70,5 ya ditambah dengan tadi 1/4 N-nya adalah 10 dikurang FK-nya 9 dibagi dengan frekuensi dia 20 dan dikali C-nya itu adalah 10. Oke, hasilnya 70,5 ditambah ini mati ya, tinggal 2. Berarti dia 1/2 karena 10 kurang 9 itu 1. 70,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 71. Ingat kalau kita seperti modus kemarin, kalau kita sudah menentukan kelasnya maka jawaban kita harus terletak pada kelas tersebut, harus terletak pada interval tersebut. Kita menemukan Q1 71, benar nggak dia terletak pada 71 sampai 80? Benar ya. Kalau dia tidak terletak pada interval berarti jawaban kita keliru. Kita lanjut ke kuartil 2 dan kuartil 3. Kita masuk untuk menentukan kuartil tengah, median atau Q2 ya. Seperti langkah yang tadi kita tentukan dulu letak Q2-nya. Letak Q2 ya. Berarti I-nya diganti 2 sehingga 2/4 dikali N-nya tadi 40. 2/4 itu setengah ya, setengah dikali 40 berarti 20. Maka Q2 letaknya pada X ke 20. Kita lihat lagi pada FK ya, tidak boleh kurang boleh lebih. Kalau di sini masih datanya yang 5, di sini datanya 9. Berarti 29 ya, data ke-20 itu terletak pada kelas ketiga ya, karena S ke-20. Oke, berarti terletak pada kelas ketiga dengan intervalnya 71 sampai 80. Oke, jadi bisa ya kuartil 1, kuartil 2 itu ketemu pada kelas yang sama, atau Q2 dengan Q3 juga ketemu pada kelas yang sama karena mungkin frekuensinya banyak ya, itu dia. Oke, lanjut saja. Q2 ya, Q2 kan tadi rumusnya adalah TB ya, tepi bawah kemudian ditambah dengan setengah dari N ya dikurang FK-nya, frekuensi total sebelum kelas kuartil, per FI-nya dikali dengan
C, selang kelasnya. Oke, langsung kita masuk saja. Kalau dia 71 berarti tepi bawahnya adalah 70,5 karena 71 dikurang 0,5. Kemudian ditambah dengan setengah N yang sudah kita cari tadi 20 dikurang FK-nya 9 ya, dibagi dengan frekuensi dia. Frekuensi dia 20 dikali dengan C-nya itu 10. Kita matikan 20 di sini, sisanya 2. Berarti dia 70,5 ditambah 20 dikurang 11. 20 dikurang 11. 20 dikurang 9. Itu hasilnya 11. 11 per 2. Berapa hasil 11 per 2? Hasilnya adalah 5,5. Berarti 70,5 ditambah 5,5 hasilnya adalah 76. Berarti nilai Q2 hasilnya adalah 76. Benar nggak dia terletak pada interval ini? Benar ya. Langsung saja tanpa kita mengulur waktu kita menentukan nilai kuartil atas. Ya, kuartil atas atau juga Q3 ya, berarti menentukan letak Q3 kamu gantikan I-nya itu dengan 3, berarti 3/4 dikali 40. Hasilnya berapa? Tadi ini 10 kali 3 berarti 30. Maka Q3 terletak pada data yang ke-30. Kita lihat lagi FK-nya. Kalau tadi kelas ketiga 29 berarti masih kurang ya. Lanjut lagi berarti kelas keempat karena sudah 36 berarti data yang ke-30 terletak pada kelas keempat ya. Berarti terletak pada kelas keempat dengan interval itu 81 sampai 90. Berarti nanti nilai Q3 harus terletak pada interval ini ya. Nggak boleh nilainya 100 ya. Karena 100 itu tidak pada interval ini. Oke, lanjut saja. Kita cari nilai Q3-nya. Rumus Q3-nya berarti tepi bawah ditambah dengan 3/4 N ya, dikurang FK-nya dibagi dengan frekuensi kelas kuartil atasnya dikali dengan C-nya. Ya, saya panjangkan dulu. Langsung saja, karena terletak pada interval 81 sampai 90, maka TB-nya adalah 81 dikurang 0,5. Jadinya 80,5 ditambah 3/4 N-nya tadi 30. 30 dikurang FK-nya, frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil atasnya adalah 29. Berarti 29. Frekuensinya adalah 7 karena terletak di kelas keempat. 7 dikali C interval kelasnya adalah 10. Ya, berarti 80,5 ditambah 30 dikurang 29 itu hasilnya 1/7 dikali 10. Jadinya 80,5, 10 dibagi 7 hasilnya 1,43 ya. 1,43 kamu totalkan jadinya 81,93. Tetap berada pada interval ini. Oke, inilah cara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Semoga kamu bisa memahaminya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.